Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita tidak membahas tentang kajian-kajian agama Islam, tidak membahas masalah-masalah hukum agama Islam, kayak gitu. Tapi kita lagi membahas masalah binary option, ya. Mungkin ya sudah banyak lah mungkin teman-teman yang tahu apa itu binary option, terus legalitasnya seperti apa, kemudian Bapepti sudah menyatakan bahwa itu perusahaannya ini, cuman ya saya hanya men-sharekan ke teman-teman lagi, ada subscriber saya atau yang lain yang mungkin masih belum tahu, terutama yang di pelosok-pelosok kampung belum tahu, silahkan ini di-sharekan ke teman-teman yang lain ya. Terutama ini bahaya-bahayanya tentang binary option dan lain-lain sebagainya lah itu. Kalau misalkan teman-teman diajakin kayak gitu oleh ya keluarga atau siapapun gitu, orang terdekat dan lain sebagainya, yang pertama kali harus yang harus teman-teman cermati terlebih dahulu legalitasnya, seperti itu ya. Ini sudah terdaftar di OJK, di Bapepti atau tidak, seperti itu ya. Karena jujur saja kalau misal Bapepti, OJK dan lain sebagainya, lembaga-lembaga otoritas negara belum memberikan izin kepada suatu perusahaan yang dari luar ataupun dari mana-mana kayak gitu, baik itu dari luar negeri ataupun dalam negeri kayak gitu, belum diterbitkan izinnya, itu jangan coba-coba teman-teman bermain di ranah itu ya. Jangan coba-coba, karena itu sudah kemungkinan teman-teman rugi di situ pasti gitu ya, khususnya binary option. Nah, kemudian kalau binary option itu di Indonesia dinyatakan ilegal kayak gitu ya. Dinyatakan ilegal, dan sebenarnya itu sudah masuk di skema perjudian. Ya walaupun sebenarnya itu bukan judi juga. Sebenarnya itu ya lebih jahat lagi, itu penipuan ya, fraud namanya itu ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya fraud ya. Kalau misal kita di perjudian, contoh di misal Bwins, Bet, itu dia ada lembaga khusus, komisi khusus yang membawahi mereka kayak gitu. Kalau di Inggris itu ada lembaga khususnya, itu ada komisi khususnya kayak gitu. Kalau misal di investasi berjangka kayak gitu kan ada Bapeptinya juga kayak gitu. Nanti teman-teman saya sharekan linknya di bawah kayak gitu. Di situ ada FBI juga yang menyatakan bahwa itu perusahaan terkutuk. Kemudian ada Bapeptinya di Amerika. Kemudian ada DOJ juga, Department of Justice, yang sudah menangkap pelaku yang bersalah tersebut, termasuk di negara-negara lain kayak gitu. Nah, sebenarnya gini, mungkin teman-teman ada yang masih terpengaruh kayak gitu dengan kata-kata, kita rinci dari awal ya kata-katanya seperti ini. Ini kan nggak legal di Indonesia
kayak gitu kan, ilegal di Indonesia tapi di negaranya itu ya sah kayak gitu kan. Gini, kalau untuk binary option ini ya, untuk binary option khususnya, itu di semua negara itu menyatakan bahwasanya binary option itu dilarang, ilegal itu ya. FBI sudah menyatakan seperti itu. Kemudian apalagi Bapepti-nya USA itu sudah menyatakan seperti itu. Bahkan banyak menelan korban untuk perusahaan binary option. Saya tahu mulai dari tahun 2019 ketika masih orang belum ngeh dengan ini binary optionnya apa sih, orang banyak memparodikan Budi ini aja kan, si Budi itu, tapi orang belum ngeh waktu itu ini perusahaan ini legal apa tidak, seperti itu ilegal apa legal, seperti itu aja. Nah, saya sudah mengamati itu sudah dari dulu kayak gitu. Bahkan kayak misal contoh yang senior pemilik daripada salah satu perusahaan binary option ya, itu Lee Elbaz salah satunya. Lee Elbaz itu sudah ditangkap. Itu dia dijatuhi hukuman 22 tahun itu, dan tertangkapnya dia di New York. Beroperasinya di Israel, ketangkapnya di New York. Dan kejadian ini sebenarnya, kejadian kasus penipuan binary option ini, kalau untuk di Inggris, di UK, itu adalah kejadian penipuan terbesar di negaranya. Itu penipuan terbesar di negaranya. Bahkan ya kepolisian di di UK waktu itu, di Inggris ya, menerima telepon setiap harinya itu ada 2 orang yang mengadu terkena penipuan binary option. Salah satunya itu yang kalau di UK itu, di Inggris itu binary book namanya. Ada juga Benz the Binary, ada yang lain-lain juga itu. Pokoknya waktu dulu itu sekitar 2016-2015 itu sudah ada 100 lebih lah itu binary option, perusahaan ya istilahnya semacam binary option kayak gitu. Belum populer waktu itu, masih Binomo, Quotek, IQ option dan lain-lainnya itu belum populer waktu itu. Nah, itu aja untuk rata-ratanya. Kalau kata kepolisiannya itu mengatakan bahwasanya untuk korban binary option itu mereka kehilangan uang itu rata-rata 16.000 pound sterling rata-ratanya dari setiap orang. Kalau misalkan katakanlah mentok di 16.000 pound sterling, ya kan? Setiap hari orang melapor 2 orang, ya. Jadi anggaplah kita ini kan ambil 1 bulan kayak gitu, jadi 60 orang. 60 orang dikali 16.000 jadi 960 kalau nggak salah, seperti itu ya. 960. Nah, 960 dikurskan yang sekarang itu mungkin sudah 18 miliaran. Sudah seperti itu. Miliaran kalau untuk dikurskan di rupiah. Seperti itu. Jadi ya pihak FBI, kemudian lembaga sekuritasnya, kemudian Bapepti segala macam yang ada di luar negeri sana itu sudah menyatakan ini perusahaan terlarang. Jadi ini sudah perusahaan penipuan namanya. Bahkan yang saya tahu kalau misalnya kayak kasusnya Lee Elbaz itu, negara Israel itu sempat ditekan itu sampai ada kejadian rasis anti Yahudi waktu itu, karena jujur keuangannya waktu itu mengalirnya tempat beroperasinya itu di Tel Aviv, Israel. Itu kejadiannya. Dan pihak Israel, negara Israel waktu itu, pemerintahan Israel belum ngeh dengan binary option ini. Bahkan banyak korban juga dari masyarakat Israel yang tertipu dengan binary option itu. Jadi ya begitu sudah
gunung es meletus seperti itu, ya barulah pemerintahan Israel bergerak cepat waktu itu mengadakan pertemuan dan lain sebagainya, memberantas yang namanya perusahaan-perusahaan binary option itu. Jadi yang legal di negara yang legal kalau binary option itu cuma di perusahaan di negara-negara cangkang ya. Jadi kayak misal contoh BVI, kemudian habis itu apalagi Swiss, kemudian yang lain-lain, nanti teman-teman bisa cek ICIG. Nah, itu cek ICIG itu International Consortium Investigate Journalism. Nah, di situ tuh kumpulan-kumpulan perusahaan-perusahaan cangkang yang nggak jelas itu semua dibahas di situ ya. Dia ngambil dari berbagai macam media di situ. Tapi itu untuk usaha-usaha haram semua yang dia bahas di situ. Jadi misalkan saya seorang misal contoh saya seorang bandar narkoba kayak gitu, saya punya uang triliunan, nggak bisa dimasukkan di bank, nggak mungkin bisa dimasukkan di bank resmi. Jadi saya cuci dulu, saya punya usaha apa segala macam, kemudian saya jadikan usaha apalah, misalkan usaha perhotelan. Nah, baru saya masukkan ini ke bank karena saya punya usaha perbankan kayak gitulah. Saya jadi usahakan yang halal-halal lah seperti itu. Itu pergerakan perusahaan. Dan cuma di situ mereka yang legal. Kalau di negara lain, saya sudah jamin semuanya ilegal. Di Uni Eropa tidak boleh yang namanya kita seorang perusahaan binary option memasarkan ke masyarakatnya. Kemudian bagaimana dengan afiliator? Kalau misal afiliator binary option yang sudah kita tahu, itu sudah otomatis kita semua sudah tahu lah bin partner. Di bin partner itu sudah dinyatakan bahwa seorang afiliator mendapat keuntungan di situ 70%. Ada lagi yang 80% dan lain sebagainya, maksimalnya seperti itu. Itu sudah otomatis. Sudah otomatis. Pasti dia sudah dapat seperti itu, dan ya pasti juga dia dijerat pasal berlapis lah seperti itu, pencucian uang, penipuan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau misalkan itu di-endorse? Ya, di-endorse atau disponsori dan lain sebagainya. Ini memang ranah abu-abu. Kalau kalau misal untuk ininya sendiri, hukumnya saya mungkin belum bisa dijerat. Ya, karena ini ya moral saja. Misal contoh saya katakanlah saya ustadz kayak gitu kan, ngajar ngaji apa segala macam, cuma di video di sini ada tulisannya logo Bwin. Kemudian di sini nih ada botol misal Smirnoff, tequila dan lain sebagainya. Kira-kira gimana? Ya, pasti sudah nyata-nyata dibully ya kan, seperti itu. Bagaimana mungkin kayak gitu kan ustadz disponsori oleh perusahaan judi ya, Bwin atau Bet kayak gitu, atau di sini ada minuman tequila kayak gitu, atau ya lain sebagainya lah kayak gitu. Ya saya nggak bisa ngelak kayak gitu, nggak ya, walau bagaimanapun tetap saya kena hujat ya, secara moral saya pasti kena hujat kayak gitu kan. Ustadz penjudi lah mungkin, ustadz memabuk dan lain sebagainya, itu karena itu secara moral ya. Apalagi ya kalau misal teman-teman artis yang endorse apa segala macam ya. Makanya kalau untuk sekarang ya kita ya, mungkin saya kayak gitu
YouTuber kecil lah kayak gitu kan, atau apapun nanti ke depan, ya amin lah kalau misal subscriber sudah 100 ribuan kayak gitu, di endorse, disponsori apa segala macam, mesti harus hati-hati lagi, mesti harus cek lagi ini di Bapopti halal haram kayak gitu. Kita mesti harus cek ini pokoknya ini gimana lah usahanya, itu mesti harus dicek. Kalau misalkan ini sudah dinyatakan ini perusahaan bodong apa segala macam, sudah gak usah mengelak, gak usah ngeyel apa segala macam, sudah tutup, minta maaf dan lain sebagainya kayak gitu. Masa ya kalau misalkan saya kayak gitu, MUI menyatakan bahwasanya ini perusahaan haram, ini minuman beralkohol misalkan, ini perusahaan judi, ini minuman beralkohol, masa iya saya ngomong di Indonesia aja yang nggak boleh, yang haram, tapi di negaranya boleh kok, itu kan. Itu di Spanyol Biwin jadi sponsor misalkan, Liga masuk sponsor di Real Madrid. Kemudian di negara lain, di Inggris atau di mana, tequila halal gitu kan, nggak bisa, karena ya negara orang, negara kita seperti itulah gambarannya. Itu ya bagi teman-teman, mudah-mudahan ya jangan yang sudah tertipu, mungkin yang nggak tahu masalahnya kayak gitu, ya silahkan melapor, karena ini kejadiannya bukan cuma di Indonesia saja, tapi hampir di semua negara kena. Inggris sudah kena itu. Ya Inggris kurang apa lagi, sudah itu, ini termasuk salah satu penipuan terbesar waktu itu dinyatakan untuk binary option dan lain sebagainya. Dan kita juga teman-teman kalau misalkan di endorse yang seperti ini, terutama binary option ya, yang paling kejam daripada ini sebenarnya yang bakalan dibantai itu subscriber kita, fans kita gitu ya, yang nggak tahu apa-apa, mereka yang polos istilahnya mendukung kita apa segala macam, itu yang bakalan dibantainya habis-habisan gitu. Karena binary option ini pembantai berdarah dingin, pokoknya sudahlah itu sudah di semua berita itu. Nanti saya juga akan sertakan linknya nanti untuk teman-teman supaya enak kayak gitu. Nggak bisa bahasa Inggris silahkan pakai Google Translate, itu aja. Saya jujur aja kalau membaca FBI, DOJ, yang bahasa Inggris kayak gitu menggunakan Google Translate, itu aja yang saya lakukan kayak gitu. Kalau mau yang lebih expert lagi, mau lebih detail, pakai ini Oxford John Eckhart, itu kamusnya ya. Sekian saja apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa ya membantu teman-teman semuanya untuk lebih ngeh, untuk lebih waspada terhadap penipuan-penipuan sekarang, baik itu binary option atau juga robot trading. Nanti juga saya akan bahas tentang bahayanya flexing, terutama di binary option. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, mungkin penyampaian saya kurang detail dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Kemudian juga kalau ada kritikan, saran dan masukan, juga pertanyaan, silahkan atur di kolom komentar. Dan juga kalau misal, sekali lagi, kalau misal teman-teman ada yang mendapatkan manfaat dari konten saya, ya bisa di-sharekan ke teman-teman yang lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.